Untuk Sobat Donor sendiri sebetulnya sudah berdiri dari tahun 2021 ya. Donor. Pertama kali donor itu biasanya mereka kondisi tubuh belum siap. Itu kita sering kali menemukan teman-teman yang donor tuh pingsan. Pertama memang tadi saya bilang secara finansial kita masih disupport oleh kantong pribadi masing-masing, belum ada sponsor terkenal. Antusiasme donor darah di kafe sama di PMI kan pasti beda ya. Kalau ke PMI kan misalnya, niat banget sih gue datang ke PMI. Kita lihat data di Depok. Kebutuhan donor darah tahun 2024 itu ada 12.000 sekian. Sedangkan kebutuhan yang terpenuhi itu baru 11.000. Oke Bang, ya guys ya, ini adalah ketua Sobat Donor ya, mungkin bisa kenalin dulu Bang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Iman. Kebetulan saya diminta atau dipercaya jadi ketua komunitas Sobat Donor yang memang bergerak di bidang sosial komunitasnya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan pertama di siap. Latar belakang donor darah. Sobat Donor darah ini dari kapan Bang Iman? Apa udah lama, apa baru aja, atau kegiatannya apa aja sih sebenarnya? Oke. Untuk Sobat Donor sendiri sebetulnya sudah berdiri dari tahun 2021 ya. 2021, tepatnya 9 Januari 2021. Itu pada saat awal pandemi COVID Delta lagi rame-ramenya tuh. Iya, betul. Dan saat itu kita melihat situasi kondisi saat COVID. Itu banyak orang butuh donor plasma pada waktu itu kalau pernah tahu ya. Ya, ini buat penyintas COVID itu diminta untuk donor plasma untuk membantu yang mereka terjangkit COVID-19 waktu itu. Akhirnya kita melihat kondisi itu, kita berinisiatif membentuk sebuah komunitas. Awalnya ini dari teman-teman tongkrongan sih sebetulnya ya. Melihat situasi dari kondisi seperti itu, kita berinisiatif untuk awalnya kita memberikan bantuan donor dulu. Kita di PMI Pusat ya waktu itu di Keramat. Kita memberikan bantuan donor. Karena memang COVID itu pasti yang donor sepi ya. Nggak ada yang donor. Tapi kebutuhan donor darah untuk pasien itu tetap ada. Jadi kita punya inisiatif untuk memberikan bantuan. Meskipun awal-awal kita hanya beberapa orang lah. 4-5 orang. Semakin kesini berjalan kita udah 4 tahun. Alhamdulillah. Sedikit banyak sudah bisa mulai dirasakan manfaatnya komunitas kita nih. Terus selama 4 tahun ini nih, sebenarnya terus bertumbuh nggak sih pesertanya? Kesadaran orang-orang itu mau donor? Kalau bertumbuh mungkin belum ya, tapi partisipasi orang yang mau donor itu pasti ada fluktuatif ya, naik turun. Artinya memang karena donor ini kan nggak bisa kita telepon setiap saat ya. Donor ini per 2 bulan atau per 3 bulan rata-rata normalnya orang donor itu. Ya memang kalau untuk dari segi kesadaran kita dari segi komunitas sih juga masih menganggap masih kurang. Kurang sekali untuk minta orang untuk donor darah. Karena gini, kita sering kali menemui ada orang minta bantuan donor ke kita. Kita tanya nih, emang keluarganya belum ada yang bantu atau nggak ada? Kalau nggak ada yang bisa bantu kita maklum ya. Jadi kan misalnya gini, ada adik, kakak, atau istri mungkin golongan darahnya sama, harusnya kan hubungan terdekat dulu ya. Oh, jadi dia yang harus Bayar dulu itu sebelum kalau memang nggak ada sama sekali bisa ke kita tuh. Seperti itu. Kalau kita kan memang ketika ada orang butuh bantuan donor biasanya masuk ke kita lewat DM, lewat WhatsApp. Kita kan punya admin sendiri tuh. Jadi baru nanti ketika dari teman-teman komunitas, dari anggota, dari pengurus, ini ada yang bisa bantu, baru kita nanti melakukan bantuan donor tuh, tak ke rumah sakit Fatmawati, tak ke Cipto, tak kemana, ketika dibutuhkannya di mana kita bisa bantu. Ketik. Nah ini kalau bicara donor darah, gimana sebenarnya sih dari pihak Sobat Donor ini pernah ini nggak sih? Bisa dibilangin tuh kayak kita kalau renew AC, renew service AC atau service mobil kan diingetin tuh ya. Halo, yang udah pernah donor tuh ngingetin gitu. Maksudnya dia
Halo donor-donor lagi dong 3 bulan sekali gitu. Kalau kita sebenarnya nggak melakukan itu ya, karena itu tugas PMI sebetulnya. Iya, jadi PMI kan juga punya database dari event-event yang kita bikin nih. Kan mereka ada nomor telepon, dia kan ada alamat. Ini sebenarnya perannya PMI yang harusnya lebih aktif ya. Kalau kita kan komunitas sebatas memberikan bantuan, sebatas mengadakan event untuk mengajak orang donor darah. Kalau kita sampai ke situ ntar PMI tugasnya apa? Nah, terus fungsinya donor darah itu apa sih sebenarnya? Karena saya sendiri pribadi sering donor darah. Nanti juga mau donor darah nih kalau nggak saya aku sempasianya. Sebenarnya fungsinya tuh apa? Fungsi buat kesehatannya tuh apa sih? Si mantul. Jadi donor darah itu sebenarnya mas, ini pertama selain buat kita, udah pasti ada manfaat buat orang lain ya. Buat manfaat orang lain itu udah pasti kita bisa membantu menyelamatkan nyawa. Karena darah ini kan kaitannya dengan nyawa ya. Tuh. Terus kemudian kalau buat kita sendiri yang masih kita lebih sehat. Ada apa ya mitos juga. Ketika kita donor darah itu ada si terus darahnya berkurang. Itu kan mitos sebenarnya ya. Jadi di masyarakat itu masih banyak mitos-mitos seperti itu. Padahal ya enggak sama sekali. Karena ketika kita donor darah, justru malah bagus. Kita akan ada regenerasi sel darah baru. Karena di dalam tubuh kita ini, di usia dewasa ya, 17 sampai 50-60 itu, volume darah kita di tubuh itu ada 4,5 liter sampai 5,5 liter. Jadi kan setiap donor itu kan kita diambil 400 ya, paling banyak. Ya kan nggak sampai 10% dari darah yang ada di tubuh kita artinya gitu. Jadi memang sebenarnya ketika darah kita berkurang, justru sel darah itu meregenerasi sel baru. Dan ketika kita ambil 400, bukan berarti ntar sisa darah kita tinggal 4.400 atau 4.100 sih. Pas setengah liter jadi berkurang jadi 4,1 liter enggak. Tapi nanti tetap berevolusi lagi seperti itu. Kalau menurut Mas Man, sebenarnya ya, ada pernah cerita nggak sih? Oh, orang yang tadinya biasanya sering ini, abis donor tuh jadi ini. Kalau kita dua ceritanya positif ya. Belum pernah donor, ya meskipun ada negatifnya ada. Biasanya kita nemu orang yang pertama kali donor. Pertama kali donor itu biasanya mereka kondisi tubuh belum siap. Itu kita sering kali menemukan teman-teman yang donor tuh pingsan, sempis, sampai harus dibalik kaki di atas, kepala di bawah. Ya, tapi prosedurnya seperti itu, serius. Gimana ya, kaki ke atas? Ya, jadi biar sirkulasi darah kembali ke otak gitu kan, pusing kan, bisa ada si kamar tuh. Tapi itu kan prosedurnya memang sudah, kita kan di sini juga dibantu PMI ya, ditangani sama dokter yang memang sudah tahu SOP-nya seperti apa, insya Allah di sini aman. Jadi sebenarnya ketakutannya ini sebenarnya ya seperti itu. Padahal kalau memang kita persiapkan dari awal, kita pertama kali donor nih, apa sih yang harus kita persiapkan? Minimal kita cari dulu lah. Handphone sekarang kan udah canggih nih, bisa googling kan. Jadi kalau buat pertama kali donor, istirahatnya harus cukup. Terus makannya juga teratur sebelum donor. Terus nanti kan di sini juga akan di screening, ada cek KB, cek tensi. Nah itu nanti di sini baru bisa, di sini setelah kita ada screening oleh pihak PMI, kita dinyatakan lolos atau tidak itu jadi dari PMI. Ini PMI-nya rubah-rubah atau dari satu? Ya ini maaf saya pakai hari ini dari Tempo Bogor. Bang, jauh tuh dari ada deh, Bu. Ini memang ada ketersediaannya tuh dari mana? Kalau kita kan memang komunitas nggak ada terikat sama PMI tertentu atau rumah sakit tertentu ya. Kalau kita komunitas menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kita bekerja sama dengan banyak PMI. Jadi ketika kita misalnya mau di Depok, tapi ternyata PMI Depoknya penuh nih jadwalnya. Ya otomatis ya, sedangkan permintaan di sini harus donor tanggal segini, mau ada acaranya di sini tanggal segini. Ya kita persiapan cari PMI lainnya, ketersediaannya ada. Tapi yang paling sering PMI mana? Kalau di Depok kita sering Depok. Di wilayah perumahan-perumahan layanin juga nggak sih? Kalau kita base-nya berdasarkan permintaannya kalau komunitas, jadi ketika ada permintaan, mau dong di kita kayak di The Queen nih, ini kan event pertama kita juga nih di The Queen. Ini juga kan karena memang kita permintaan dari The Queen untuk mengadakan donor darah di sini. Karena memang di Depok nih kita udah sering juga mengadakan donor darah di beberapa tempat, di kafe. Nah ini The Queen nih, untuk kayak sekarang minta untuk di sini seperti itu. Dapatnya bayar nggak? Oh, itu pertanyaannya. Misalnya saya di komplek pengen, ya engkau tolong ini, saya harus apa nih persyaratannya gitu? Apa mungkin
oh iya tapi saya bawa ini ya, bawa tim, bawa tenan atau bawa apa, harus sediain tempat, dia bisa dagang di situ kayak gini, tanya tahu di mana tuh syaratnya. Kalau kita sih sebetulnya simple ya, siapkan tempat aja. Siapkan tempat aja, puan tempat aja, sama paling kita minta untuk kebutuhan PRD. Contohnya? Contohnya misalnya mereka timnya kan ada tim nih. Mereka harus menyesuaikan standar tempat mereka donor. Misalnya ruangannya harus AC, terus fasilitas listriknya memadai seperti itu. Terus mungkin karena mereka juga manusia butuh pakan, butuh minum disiapkan itunya makan minumnya seperti itu. Kalau di kita ya persyaratan dari kita cuma itu, nggak ada yang berat lah istilah. Oh tapi tergantung orangnya, misalnya kalau ini ya itu kayak goodie bag itu disiapin dari siapa? Kalau goodie bag ini kebetulan hari ini kita lumayan banyak sponsor nih. Kali ini sponsornya lumayan banyak. Jadi ada rumah sakit, ada provider, ada klinik kecantikan. Jadi istilahnya kita untuk goodie bag yang kita kasih ke peserta itu memang murni dari sponsor. Oh gitu, berarti itu. Ini bukan dari deklannya ya? Bukan, ada dari deklan juga, ada dari sponsor juga. Oke, nah ini anggota komunitasnya udah berapa orang? Kalau kita pengurus sekitar 30 orang, pengurus ya. Tapi kalau member di grup WhatsApp itu ada 200-an. Seperti itu, para follower ya ada 1000 lebih lah banyak. Oh apa tuh Instagram? Instagram kita aktif di namanya Sobat Donor. Nanti kita ya sehat. Boleh di follow juga nanti ya. Saya. Terus ini kita ngomongin tenan nih. Jadi kan ada, saya sebutin ya. Saya ingat ya Primaya Hospital, IM3. Ada apa lagi tuh? Ada Brawijaya Hospital. Yang tadi Brawijaya juga ya. Primaya aja ya. Primaya guys, ada Brawijaya guys. Nah ini dari sobat donor yang nggak share tapi mereka mau masuk atau gimana? Kadang mereka lihat medsos kita. Jadi ketika lihat medsos ada beberapa memang ya tenan yang memang udah rutin join sama kita. Kayak ada klinik kecantikan nih Babu Span nih. Ini setiap kita ada kegiatan mereka selalu join. Mereka masih ada pelayanan cantikan lah mau pelayanan. Nanti kalau yang mau cantik-cantik bisa ikut join juga di kegiatan. Boleh ini nanti kita minta waktu buat podcast, mungkin hari ini dibagi apa ya? Oke. Oh jadi mereka yang datang lah ya, Betul. tapi dari sobat donor tuh hanya menyediakan bahwa oh ini ya, deklan saya mau undang ini dan ini kita, nanti sekalian kita promo juga di itu. Betul. Sama saya dengar tadi ada komunitas juga, kayak Inter Milan, saya dengar tadi. Ada Chelsea, tadi Chelsea Supporter, pokoknya Inter Milan, pokoknya kita. Terus ada juga dari Depok Tiger Club. Depok mau aja ya, Terus berapa bulan belum nih? Kayaknya. Kenapa Pak? Berarti belum mau cek. Nanti kalau ini kan bisa minta nomor tusiat. Terus ada Depok, ada Brompton. Sepeda Brompton ada nonton. Terus ada komunitas apa lagi ya? Banyak lupa saya jadi. Tapi pada namanya punya semua ya. Facebook. Nanti juga kita biasanya lewat TND mana aja. Karena memang udah langganan deh. Ikut juga ya. Tapi kan kenal sama lewat cara langsung nanti kan kayak saya gitu kenal ya. Tapi kebetulan besok mau donor di Marahan. Saya dari tenan ini sebenarnya ke Mas ini ke sobat donor itu hanya cuma nempel aja atau ada beberapa persyaratan misalnya kasih sebagian nanti ini atau gimana? Oh enggak. Jadi kalau di kita memang tenan itu kita persilakan mereka meramaikan acara kita. Tapi biasanya kita nggak minta. Kan biasanya kadang kalau tenan biasanya sponsor gitu. Itu maksud ada benefit ke kita komunitas nggak ada. Kita nggak minta. Jadi memang kita meskipun sebetulnya secara finansial gitu juga komunitas sosial ini belum mapan-mapan banget. Tapi kita juga nggak yang menoyo untuk cari sponsor yang menghidupi kita juga. Karena memang teman-teman niatnya di awal murni sosial. Jadi kalau kita pun ada, kayak misalnya ini ada provider besar nih, Indosat kan, join di kita. Nah kita nggak minta biaya ke mereka. Jadi mereka itu kita minta minimal kasih berpesa buat kita, buat hiburan di sini. Jadi ada penyemangat orang untuk minat datang donor darah seperti itu. Kan kalau pulangnya nenteng goodie bag donor darah kan seru tuh. Tapi goodie bag itu ada yang ini nggak sih? Ya cuman hal dalam mes sih. Selama ini saya kalau donor darah ya susu, Iya. biskuit. Kalau lagi rame gini pernah nggak sih dibikin promo gitu?
kayak door prize. Oh, door prize-nya misalnya motor, misalnya. Saya pernah alami itu. Kalau kita belum, Pak. Karena memang gini, karena memang sponsor kita terbatas dan kita juga tidak mematokkan nominal dan wilayah kepada sponsor, jadi ya apa yang mereka kita kasih ya kita terima buat the prize. Kayak Indosat ngasih hari ini 4 atau 5 door prize gitu ya, nanti kita bagi juga ke peserta. Siap. Nah, cara Sobat Donor ini mendekati para Gen Z dan milenial dan maksudnya. Karena kan yang saya lihat nih, milenialnya sedikit lah. Yang orang-orang yang sudah di atas 30 sampai 40 ke atas kebanyakan ya kali ini ya. Jadi mungkin ada peran serta donor darah nggak sih? Karena itu generasi yang seksi ya. Bonus demokrasi ya, itu banyak loh. Gimana Mas Iman? Ya, mengenai generasi Gen milenial, Gen Alpha yang nakanya kata Mas Wapres kita ini adalah bonus demografi ya. Ya. Sebenarnya kita memang belum menyentuh secara khusus untuk target kayak itu ya. Karena memang kita sendiri timnya terbatas. Jadi memang belum bisa secara khusus menyentuh ke situ. Tapi kita juga memberikan edukasi sebetulnya kepada masyarakat bahwa ini bisa dilakukan oleh siapa saja dari mulai usia 17 sampai dengan 60 tahun. Jadi kita tidak mengkhususkan bahwa target kita adalah anak milenial atau anak-anak Gen Z. Tapi kita terbuka. Padahal kita kalau ingin segmen malah jadi akhirnya terbatas kan ya. Oh gitu. Selama 4 tahun ini ya, sumber dukanya apa sih? Sumber dukanya adalah yang namanya komunitas sosial. Sumber dukanya pasti jatuh bangunnya itu adalah menjalankan estafet ini selama 4 tahun itu cukup berat. Pertama memang tadi saya bilang secara finansial kita masih disupport oleh kantong pribadi masing-masing, belum ada sponsor tetap. Jadi memang ketika ada event yang harusnya bisa kita bikin lumayan besar, pasti terkendala seperti itu. Terus kemudian SDM, yang namanya manusia itu kan ada masanya ya. Silang datang dan pergi itu udah biasa. Jadi memang kita member ada yang pergi, ada yang datang, itu seperti soal ada duka kita gitu seperti. Kalau sukanya kita punya banyak teman baru ya. Kayak kita hari ini kenal teman baru, bisa buka jaringan baru gitu lah. Itu yang jaringan kita semakin luas lah seperti itu. Karena kan di sini kita banyak berkenalan sama teman-teman komunitas. Di Depok ini kan banyak banget komunitas. Justru memang kalau saya berharap semua teman-teman komunitas di Depok ini punya wadah. Punya wadah komunikasi, wadah silaturahmi ketika kita punya event. Ayo kita bisa gotong royong rame-rame seperti itu. Yang di sini tuh di Depok belum ada seperti itu. Ya mungkin jadi PR kita juga sebetulnya, mungkin jadi PR bersama nih teman-teman komunitas yang ada di Depok. Nggak ada salahnya kita bikin wadah apapun komunitasnya. Jadi nggak harus kalau sepeda kan misalnya punya teman komunitas sepeda ada induknya Bike to Work misalnya kan. Nah komunitas motor misalnya ini kita ya udah kita gabung jadi satu yang ada di Depok, berapapun komunitas ada di Depok, ayo kita gabung jadi satu. Kepentingannya nanti kan bisa banyak hal, bisa kepentingan sosial, bisa kepentingan yang ada cuannya juga lah bahasanya gitu kan ya. Itu sih sebetulnya buat target kita gitu, pengen mengumpulkan teman-teman komunitas, minimal bisa silaturahmi. Kita punya, artinya kita pasti masing-masing komunitas punya keresahan nih. Nah keresahannya itu apa, kita obrolin bareng-bareng, mudah-mudahan kita bisa juga jadi mencari solusi masalah yang ada di Depok khususnya. Siap. Berarti ini kalau di Depok Sobat Donor nih terkenal banget ya. Ikutin aja Instagramnya ini. Terus hari-hari kerjaan lo? Kalau hari-hari saya usaha. Saya bisnis kuliner. Oh kuliner apa? Kuliner saya ada di jualan makanan, ada nasi uduk, sama saya jualan nikatin. Ah gitu. Berarti ini teman-teman semuanya jadi pribadi ya, uang miliar tuh. Jadi nggak ada cerita kalaupun nggak ada sponsor ya mau ngomong biaya sendiri ya. Biaya sendiri. Sekali penyelenggaraan kalau nggak ada sponsor berapa? Aduh, kalau kita nggak pernah hitung biaya ya. Jadi kita nggak pernah tahu biayanya berapa. Yang pasti alhamdulillah budgetnya ketemu gitu. Tapi ada. Pas. Di Sobat nggak ada sponsor ya. Soalnya sejauh ini sih ya pasti selalu ada lah. Kalaupun kan kita sebetulnya tempat ini kan gratis sih, tapi ya ini tempat gratis. Dan si The Clan ini kan fasilitasin semuanya gitu ya. Termasuk
ngasih snack juga apa saja. Jadi kita sebenarnya nggak ada biaya apa-apa yang kita keluarin, mari buat operasional teman-teman dan kebutuhan kegiatan aja sih. Tapi anggota wilayah Depok doang atau saat ini ya Depok, tapi ada juga kita yang di Tangerang, Bekasi. Cuma kalau eventnya di Depok itu paling anak-anak Depok yang datang. Dari pihak PMI Depok ini peran serta pemerintah dari PMI Depok, Mas Timan ini gimana sih sebenarnya? Kalau kan ini kayak missing point ya, karena kayak tadi bilang nih, kayak kalau kita ngiklan terus kayak bukan tanggung jawab kita ya. Sebenarnya si Sobat Donor juga gak dapat apa, sedangkan mereka di PMI donor bayar, beri darah bayar. Nih peran serta PMI Depok itu apa itu ke Sobat Donor ini? Kalau ke kita secara komunitas ya, memang belum ada. Belum ada. Jadi memang gini. Jadi saat ini tuh kita hanya menjalin kerjasama per kegiatan, tidak ada keterikatan secara khusus. Gitu. Jadi kita memang nggak ada dari pemerintah pun kita belum ada support. Pemerintah Kota Depok kalau mau bantu kita, jadi memang pemerintah Kota Depok belum ada ya? Belum. Dari Sobat Donor sempat mengirimkan kayak surat atau ke mereka biar mereka tuh aware juga gitu. Kita pernah salah satu event kita di Margonda di Walkindra waktu itu, kita mengundang Ketua DPRD pada saat itu Bapak Yusuf Saputra ya, untuk mengenalkan tentang komunitas kita seperti itu. Jadi memang sebenarnya itu juga targetnya nggak mau istilahnya punya apa ya, keterikatan dengan pemerintah juga ya. Kalau tanpa pemerintah juga kita bisa jalan, tapi kalau dibantu ya alhamdulillah. Artinya memang kalau secara pendekatan kita pemerintah belum kita lakukan, karena memang kita berjalan selama ini masih benar-benar murni mandiri. Meskipun banyak beberapa teman komunitas lain yang sudah kenal sama kita, kenapa sih nggak cuma audiensi sama pejabat-pejabat di Depok. Cuma memang kita merasa belum percaya diri nih. Pernah. Pasti bisa, karena itu pertanyaan saya. Saya loh yang udah dibanget gede, dibangun, ngumpulin segini banyak orang tuh gak gampang. Gitu. Ini kan kesempatan mereka juga bisa mengenal banyak hal ya. Program kerja mereka semua bisa dibahas di sini. Soalnya apa yang kurang sebagai media komunikasi itu bagus. Ada banyak kayaknya harus deh. Ngomongin volunteer, ya kita belum ngomongin volunteer. Prasyarat bisa jadi volunteer itu gitu. Kalau kita syaratnya sukarela yang penting. Syarat nomor 1 tuh. Jadi karena memang sosial, jangan berharap ada benefit yang bisa kita dapat. Nanti ada tinggal kita, dari kita kelompok, dari kegiatan sosial itu seperti ya, karena kan memang ini bagian dari ada amal teman-teman lah di komoditas itu. Jadi kalau mau gabung di kita ya, yang penting punya keikhlasan dan sukarela mau ngebantu jadi karena memang jika saat ini member kita ada sedikit kekurangan nih. Ditambah teman-teman yang tadinya member kita kuliah, awalnya kan masih bisa banyak waktu untuk support. Sekarang teman-teman kita udah pada kerja, menyesuaikan waktu, kadang Sabtu Minggu pun ada yang kerja lah. Sedangkan di event kita di Sabtu Minggu, justru kita bisa lagi. Kalau memang ada yang bersedia untuk join sama kita, bareng kerja sosial bareng, ayo kita terbuka kepada siapa saja. Buat teman-teman yang mau join di kita. Tuh ada batasan umur, nggak ada. Kita mau sampai umur 60, tapi kalau punya jiwa sosial tinggi, kita persilakan. Penyelenggaraan terbesar untuk event kayak gini di mana? Selama 4 tahun nih. Awal tahun ini kita anniversary keempat. Di bulan Januari itu kita bikin bareng komunitas sepeda sama Bike to Walk Depok. Itu kita bikin goes bareng tuh. Jadi teman-teman komunitas sepeda, kita suruh goes dulu muter berapa kilo ya waktu itu. Saya lupa berapa kilo, intinya mereka looping dulu muter Depok. Baru mereka selesai itu donor darah. Nah di situ kita ada banyak acara tuh, ada tuh. Flashnya lumayan banyak waktu itu. Terus juga pendukungnya juga lumayan banyak, karena musik apa segala macam. Itu sih event terbesar kita ya. Cuma kalau event rutin ya memang karena kita jalan per 3 bulan, ya tidak terlalu besar. Cuma memang setiap kita mengadakan event, karena memang orang antusiasme donor darah di kafe sama di PMI kan pasti beda ya. Kalau ke PMI kan misalnya, niat banget sih gue datang ke PMI. Nggak semua orang punya niat yang sama seperti itu. Kadang kita juga dari komoditas begitu. Nggak seniat itu buat datang ke PMI. Tapi kalau ke kafe orang kan, wah pas lagi ngopi ada nih donor darah.
bisa sekalian ngopi, sekalian donor kan. Tuh, karena memang stigma kita nih teman-teman komunitas sobat donor, karena di Depok ini banyak ngadainnya di kafe, jadi donor darah spesialis kafe katanya seperti itu. Sama donor, sobat. Tapi sebenarnya enggak sih. Bener. Kita ada juga di kota wisata, kafe juga. Oh, kafe di kota Selang. Nanti apa gitu yang nyebabin bisa si sobat donor tuh mandiri sendiri, nggak punya uang dulu dari duit pribadi dah ya. Kalau kita sih saat ini memang sedang menjalani komunikasi sama beberapa brand ya. Bisa kita coba jajak ya. Kan pasti perusahaan-perusahaan besar tuh punya CSR ya. Tuh, nah CSR itu kita lebih coba jajakin nih mana perusahaan. Karena kan kita nih belum punya badan hukum. Jadi rata-rata CSR itu mereka mau ngasih asal sudah berbadan hukum. Yang kita pelajari seperti itu ya. Jadi kalau untuk komunitas ini rata-rata mereka belum terlalu berani karena belum berbadan hukum, terus khawatir mungkin laporan pertanggungjawabannya tidak seperti yang diharapkan mungkin ya. Itu. Jadi kalau untuk sekarang sih itu coba kembali jalin salah satunya kebetulan Indonesia karena memang sudah join sama kita nih. Kita lagi coba jalin komunikasi, barangkali dari dana CSR-nya mereka bisa masuk ke kita minimal bisa menghidupi komunitas dulu lah, karena memang sebenarnya si sobat donor ini sendiri awalnya itu nggak cuma donor darah, apa sih? Kita ngasih donor biaya pengobatan. Waktu berdiri ya. Terus kita udah ngasih bantuan sosial waktu COVID. Kita ngasih sembako, ngasih uang untuk orang yang kita anggap memang layak untuk dibantu. Kemudian kalau untuk bantuan kesehatan tuh, kita lihat ada beberapa pasien yang memang dia kurang mampu gitu ya. Untuk biaya meskipun ada BPJS kan ada beberapa kebutuhan yang memang harus keluar dari kantong pribadi ya. Nah, kita melihat beberapa pasien kalau memang kita anggap butuh, kita bantu. Waktu itu ya, waktu masih awal-awal kita berjalan setelah kesini kita mikirnya, wah kalau dari kantong pribadi terus kayaknya berat juga nih. Iya tuh. Akhirnya untuk saat ini program ini kita berhenti dulu, fokus di kegiatan donor darah aja. Oke lah. Oke deh, coba kedepannya kasih semangat buat teman-teman buat tetap mau ikut donor darah. Karena kan kesadarannya masih buras. Jadi harus seperti apa sih sebenarnya? Oke, ini kalau untuk donor darah sendiri sebetulnya baik lagi ini tadi sosial ya, kesadaran si orang itu sendiri. Karena memang kalau kita lihat data di Depok, kebutuhan donor darah tahun 2024 itu ada 12.000 sekian kantong tahun 2024. Sedangkan kebutuhan yang terpenuhi itu baru 11.000. Umi berarti masih minus 1.000 kantong lah ya untuk di Depok, kurang lebih lah ya data yang kita pernah baca seperti itu. Jadi memang kesadaran masyarakat untuk memberikan donor darah itu penting. Tapi banyak stigma negatif yang kami juga sudah dijelaskan. Kita donor gratis sedangkan PMI harus bayar itu seperti itu. Nah kita juga pernah tanya hal ini ke PMI ya. Kenapa seperti itu? Sedangkan ternyata PMI juga menjelaskan ke kita ada biaya perawatan tuh. Jadi si darah itu ketika ada di PLT itu kan nggak bisa langsung dipakai sama si penerima donor. Jadi harus diproses, di screening. Proses screening itu yang butuh alat dan butuh biaya. Nah terus kemudian si PMI juga mungkin ada operasional karyawan, terus setiap dia ada donor darah kan ada goodie bag-nya itu kan, itu juga kan ada biaya. Meskipun kalau ditanya sebetulnya itu harusnya ada peran dari pemerintah ya. Cuma memang kita tidak main terlalu jauh ke arah sana, tapi kita yang masih mengedukasi bahwa kenapa harus bayar. Mungkin kalau dari pihak PMI ngejelasinnya seperti ada biaya operasional yang harus mereka tanggung seperti itu. Tapi karena niat kita adalah sosial, membantu sesama, saya kira nilai poinnya itu harus kita singkirkan dulu lah. Karena ketika kita mungkin kalau orang yang jauh kita nggak terlalu peduli, tapi suatu saat orang terdekat dari kita, saudara kita, orang tua kita membutuhkan, mau nggak mau kan kita juga harus turun secara langsung memberikan bantuan donor. Karena memang begini, almarhum saya, ayah saya itu digaransi donor. Ketika ayah saya sakit, operasi, alhamdulillah ini nggak butuh donor dari orang lain. Karena memang track recordnya ada. Kalau seorang ini donor, dan dia nggak butuh bantuan donor dari orang lain. Karena memang masa kita udah sering donor, ketika kita sakit kita butuh donor dari orang. Kan harusnya nggak seperti itu ya. Oke, ada datanya. Ada.
kita ada di PMI itu ada datanya. Setiap kita donor kan masih ada datanya. Seperti itu. Jadi kan kalau di PMI itu ada penghargaan ya. Ya, ada donor ke-25, donor ke-50, donor ke-1 gitu. Nah, itu donor ke-10, 25, 50, 100. Itu ada penghargaan tuh. Seperti itu. Ya meskipun penghargaannya, sertifikat penghargaan itu nggak bisa diajui kembang. Tapi sekali ini jadi motivasi buat kita lah. Jadi kalau misalnya ada ketakutan, sebenarnya banyak mitos sih sebetulnya. Pertama donor darah itu katanya sakit. Saya juga orang yang takut jarum suntik sebenarnya. Masih begini warna. Tapi karena memang punya kepedulian dan donor darah itu sebenarnya nggak sakit. Cuma memang pada saat karena gini, wah jarumnya gede banget nih, biar jarum gede, atau kecilnya sakitnya sama sih. Beda. Saya donor darah tuh gak sering. Ya artinya nggak sesakit kayak amputasi juga kan. Oh yang nggak tahu jangan sampai dia amputasi. Nih gini ya, dia rasa sakit itu bisa dilawan sama rasa kepedulian sebetulnya. Karena kalau kita memang punya kepedulian. Ya terus mitos tadi takut darahnya berkurang ya sebenarnya enggak juga. Yang penting kita pahami dulu. Kita harus belajar juga apa sih yang harus kita lakukan ketika kita donor darah. Terus yang pastikan kondisi kita juga sehat ya. Karena kan ketika kita donor darah kita ambil cek tensi, dicek HB. Tuh nanti kalau saya juga ada sama saya donor belum pernah nggak lolos. Selalu lolos terus. Jadi memang pola makan, pola istirahat itu yang harus dijaga. Terutama 3 hari mendekati waktu kita donor lah ya. Saya juga perokok, saya juga ngopi. Tapi alhamdulillah selama ini proses donor baik-baik aja. Terus kemudian donor itu juga selain sehat, kita bisa mendeteksi dini penyakit. Oh iya, karena kadang dari pihak PMI, kalau saya pernah di Fatmawati kejadian ada orang donor, ternyata dia terdeteksi TB. Beberapa proses ya. Nah, dari rumah sakit Fatmawati info ke si yang donor bahwa diindikasi ada TB, tuberkulosis. Jadi ada awareness ke kita sebetulnya. Paling jarang juga kita secara rutin kita cek tensi, cek HB. Apalagi kalau di event kita kayak gini kadang ada cek gula darah, ada cek asam urat, kita kasih gratis kalau di event kita. Paling enggak 3 bulan kita terkontrol tuh kan kesehatan kita. Betul guys, seperti salah satunya itulah buat menarik orang tuh gitu. Jadi jangan takut donor darah. Pertama donor darah itu sehat. Yang kedua donor darah itu bermanfaat kalau dikasih. Oke guys, rasanya cukup. Udah banyak infonya. Jadi kita tunggu kepesertaan berikutnya. Saya kalau mau lihat Instagramnya ada di Sobat Donor. Semua nanti bisa kita lihat di sana. Tinggal ikutin aja maunya di mana. Nanti kan ada jam-jamnya dan lain-lain. Kalau mau support UMKM juga boleh. Nanti mau support apa kayak ada ya lain-lain. Jadi dari saya dan saya Imam. Terima kasih atas waktunya. Nanti ini coba nanti kita share ke siapa-siapa. Jadi kita semua orang bisa tahu. Jadi event Sobat Donor nih udah gede juga loh di komponen lain. Dari saya, Andika Widiantara dan Mas Ima dari GDR. Nanti bulu dari depan. Terima kasih, selamat siang.